Kalau kamu pikir membawa orang lebih banyak, berarti kamu pasti menang. Maka episode ini akan membuktikan sebaliknya. Dalam hitungan menit, seorang pembuli berubah menjadi orang yang memohon ampun. Dan dari kejadian inilah, luka terdalam Robert mulai terungkap. Inilah Geng 4, Gary Born, Part 7. Episode tanpa banyak pukulan, tapi penuh tekanan. Kino datang dengan BACKNGAN. Cerita dimulai dengan Kino yang tidak datang sendirian. Dia membawa kakaknya sekaligus seorang pengawal. Jelas, ingin menunjukkan bahwa dia punya kekuatan. Namun, pria yang berdiri di depannya sama sekali tidak gentar. Dia malah tersenyum dan berkata dengan nada meremehkan. Baginya, Kino dan kakaknya tidak ada bedanya. Dua-duanya sama-sama lemah dan hanya berani menindas orang yang lebih kecil. Kata-kata itu membuat suasana langsung memanas. Posisi langsung terbalik. Beberapa saat kemudian, orang yang tadi tertawa kini justru berlutut. Dengan suara gemetar, dia meminta ampun dan mengakui kesalahannya. Namun pria itu tidak melanjutkan pukulan. Dia hanya menyuruh lawannya berdiri dan memasang telinga baik-baik. 3 tahun lalu, dia juga pernah sok jagoan di sekolah. Tapi satu hal yang tidak pernah dia lakukan adalah menindas orang lemah. Ancaman yang membuat merinding. Lalu dia mendekat dan berkata dengan suara rendah, "Kalau kamu berani menyentuh keponakanku sekali lagi, lebih baik kamu pergi ke tukang batu nisan dan ukir sendiri namamu di sana." Ancaman itu bukan sekadar kata-kata. Dia menambahkan bahwa sekarang dia bekerja sebagai satpam di sekolah mereka. Dan kalau sampai dia melihat ada siswa yang diganggu, termasuk Pito, dia tidak akan main-main. Orang itu hanya bisa mengangguk ketakutan, lalu pergi secepat mungkin. Robert dan luka keluarga. Cerita berpindah ke Robert yang pulang ke rumah dengan tubuh penuh luka. Ayahnya bertanya dengan nada khawatir, tapi Robert justru menjawab dingin. Luka di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan luka yang dialami ibunya. Yang paling menyakitkan bagi Robert adalah setiap kali ayahnya pulang dengan perempuan lain, suasana rumah langsung tegang. Telepon kepada ibu. Robert menelepon ibunya. Dia mencoba terdengar baik-baik saja, mengatakan hanya sedikit tidak enak badan. Namun sang ibu langsung sadar bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Dia ingin datang sekarang juga. Tapi Robert menolaknya dengan halus. Robert berjanji akan datang ke rumah ibunya besok. Di dalam hatinya, dia sudah lelah dengan rumah ini. Robert tidak masuk sekolah. Keesokan harinya, di sekolah, Robert tidak terlihat. Teman-teman mulai bergosip. Ada yang bilang, Robert pasti babak belur. Ada juga yang yakin Kino yang lebih parah. Yang mengejutkan, Kino justru muncul di sekolah. Meski jelas masih terluka. Hal ini membuat semua orang bingung. Dompet dan godaan. Peto teringat dompet Robert yang jatuh saat kejadian sebelumnya. Awalnya dia ingin mengembalikannya dengan baik. Namun teman-temannya mulai bercanda. Mereka bertanya apakah ada banyak uang di dalamnya. Bahkan ada yang bilang uangnya bisa dipakai beli mie instan. Pito ragu. Dia takut dituduh macam-macam jika dompet itu dibuka. Keputusan Peto. Akhirnya, Pito memutuskan satu hal. Dia akan mengembalikan dompet itu sendiri. Langsung ke rumah Robert. Masalahnya, mereka tidak benar-benar yakin alamat rumah Robert itu benar. Namun setelah berpikir sebentar, mereka tetap berangkat. Di depan rumah Robert. Mereka berdiri di depan sebuah rumah. Ragu, salah tingkah, takut kalau ternyata salah alamat. Namun akhirnya, Peto memberanikan diri mengetuk pintu. Assalamualaikum. Permisi. Pintu perlahan terbuka. Dan pada saat itulah, semua terdiam. Apa yang ada di balik pintu itu akan mengubah pandangan mereka tentang Robert dan konflik di geng 4G. Baru saja masuk ke tahap yang lebih dalam. Jika kamu tidak ingin ketinggalan kelanjutan ceritanya, pastikan kamu menonton part selanjutnya.